Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Arvin Gumilang, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait masuknya ratusan warga negara Cina di tengah pandemi COVID-19. Selamat sore Pak Arvin. Selamat sore. Baik Pak Arvin, apa pertimbangan pihak imigrasi memperbolehkan WNA kurang lebihnya 150 WNA asal Cina masuk ke Indonesia di tengah pelarangan WNA masuk karena COVID-19? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, CQ, Ditjen Imigrasi, memang betul sesuai dengan keputusan dari Satgas Covid bahwa ada pelarangan masuk terhadap warga negara asing yang beberapa kali periodenya, dari mulai 1 Januari sampai 14, kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 14 sampai 25, kemudian diperpanjang lagi dari 25 sampai tanggal 8. Nah, untuk pelaksanaannya, untuk pelarangan orang asing itu, kemudian kita buatkan surat edaran sebagai pelaksana dari kegiatan pelarangan tersebut, yang isinya melarang semua orang asing dari seluruh negara untuk masuk, kecuali, ya, memang ada pengecualian di situ yang kita berikan. Pemegang visa diplomatik dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dinas, kita pemegang izin tinggal terbatas dan tetap. Jadi terkait dengan masuknya 153 orang itu, ya memang itu betul. Dan setelah kita cek berdasarkan informasi dari teman-teman di lapangan dan juga kita melihat kepada sistem yang ada, mereka ini semuanya memang menggunakan atau pemegang izin tinggal terbatas dan sebagian izin tinggal tetap. Jadi mereka sudah termasuk dalam penduduk Indonesia, gitu. Makanya kita berikan karena memang sesuai dengan isi dari surat edaran itu. Gitu. Baik, untuk izin tinggal terbatas ini sebenarnya prosedur untuk pengajuannya seperti apa, Pak Arvin? Iya, kalau misalnya untuk izin tinggal terbatas, ini kan imigrasi ini kan merupakan satu bagian dari sistem, Mbak. Jadi cerita singkatnya untuk pengajuan izin tinggal terbatas adalah tentunya kita perusahaan pengguna tenaga kerja asing itu harus mengajukan penggunaan tenaga kerja asing dan meminta rekomendasi dari kementerian terkait. Setelah itu baru diajukan permohonannya melalui one single submission, gitu ya. Itu masuknya pertama adalah dari Kemenaker. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenaker, kemudian baru ada notifikasi ke kita bahwa orang ini sudah disetujui, dan kemudian kita mengeluarkan visa tinggal terbatas. Kemudian orang asing datang ke Indonesia, kemudian dia mendapatkan izin tinggal terbatas. Itu mekanisme untuk memperoleh izin tinggal terbatas. Yang mengajukan adalah pihak perusahaan berarti? Iya, betul. Karena orang asing yang berada di Indonesia harus memiliki sponsor. Artinya warga negara Cina yang masuk ke Indonesia ini dipastikan merupakan tenaga kerja dari perusahaan yang ada di Indonesia? Kalau pemegang ITAS-ITAP itu tidak semuanya tenaga kerja. Dia bisa sponsornya itu keluarga, istrinya orang Indonesia. Bisa juga sponsornya dari sekolah. Bisa juga sponsornya dari perusahaan. Gitu. Cuman yang kemarin kami lihat dalam sistem di perlintasan, di situ terlihat visanya mereka ini pemegang izin masuk kembali. Artinya apa? Izin masuk kembali itu menempel dengan izin tinggal yang mereka miliki. Tapi kalau detail satu persatunya saya juga belum ngecek lagi. Cuman kita melihat secara keseluruhan dari 153 negara itu, 153 orang itu mereka sebagian menggunakan izin, merupakan pemegang izin tinggal terbatas dan tetap, sebagian lagi pemegang visa dinas diplomatik. Baik, gitu. Pak Arvin, jadi makanya kita bisa masukkan. Berarti izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap ini bisa menjadi jalan untuk warga negara asing masuk ke Indonesia, Pak ya? Iya, betul, memang. Lalu larangan masuk yang diberlakukan pemerintah? Tetap kita berlakukan, dalam artian orang yang tidak memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap kita larang. Kita tidak menerbitkan visa baru. Jadi ada orang yang selain itu ya tidak Pak, sebenarnya tujuan dari pemerintah sendiri melarang WNA masuk itu apa sih, Pak? Ya tentunya kan dasar kita kemarin mengeluarkan surat edaran untuk pembatasan atau pelarangan ini kan adanya keputusan yang dibuat oleh Satgas, ya kan, Satgas pencegahan mengenai COVID. penyebaran COVID-19 dan jenis baru ya? Ya, apakah orang-orang yang mempunyai izin ITAS dan ITAP ini sudah dipastikan tidak akan menyebarkan virus tersebut, Pak? Pada saat mereka masuk kan mereka memenuhi prosedurnya, Mbak. Tetap dia prosedur kesehatannya itu nanti ada di leading sektornya, ada di Kementerian Kesehatan. Mereka
tahu saya mereka juga tetap harus memiliki PCR swab negatif dan mereka sampai sini harus mengikuti karantina. Jadi masing-masing sudah ada porsinya nih. Yang terdepan ketika mereka datang adalah bukan imigrasi Mbak dalam kasus ini, tapi adalah Kemenkes, dalam ini ke kantor kesehatan pelabuhan. Jadi di bandara itu memang si IQ itu kita bersinergi. Manakala kondisinya normal mungkin imigrasi paling depan. Tapi ketika kondisi pandemi seperti ini, gejala luar biasa, kejadian luar biasa, maka kesehatan yang berada di depan. Kalau mereka menyatakan clear, maka kita secara keimigrasian nggak ada masalah, ya kita masukkan. Gitu. Pak Arvin, kami ingin konfirmasi kembali, artinya 153 TKA asal Cina ini sebelumnya sudah pernah berada di Indonesia, kemudian sempat kembali ke negaranya dan kembali lagi ke Indonesia, atau ini seluruhnya merupakan baru pertama kali ke Indonesia? Ya, jadi saya ulangi lagi, kita tidak bisa menyatakan mereka itu TKA karena seperti yang saya bilang bahwa pemegang izin tinggal terbatas atau tetap itu tidak seluruhnya TKA, itu yang pertama. Dan yang kedua, izin tinggal terbatas atau ITAP itu dikeluarkan di Indonesia, artinya mereka memang sudah pernah berada di sini, kemudian mereka keluar, izin tinggal terbatas itu melekat izin masuknya kembali, jadi selama izin tinggal terbatasnya masih berlaku, mereka bisa kembali kapan saja. Gitu. Baik, semoga penjelasan ini cukup mencerahkan tentunya bagi masyarakat yang sempat mempertanyakan mengapa ada pengecualian untuk warga negara asing asal Cina masuk Indonesia. Terima kasih Pak Arvin Gumilang, Kepala Bagian Humas dan Umum Dirjen Imigrasi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.